Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 yaitu ada Dina, Indri, Mayang, Endah, dan satu lagi ada Miftah. Semua aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi, organisme hidup, atau turunannya untuk membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk keperluan umum. Bioteknologi terbagi menjadi dua jenis nih, yaitu ada konvensional dan modern. Sedangkan yang konvensional itu tidak ada rekayasa terhadap sifat alami gen biologi yang digunakan. Setelah itu yang modern ialah manipulasi atau rekayasa genetik atau DNA. Contoh bioteknologi konvensional, tempe, tape, yogurt, keju, natete, koko, dan lain-lain. Contoh bioteknologi modern, makanan, pertanian, pengobatan, peternakan. Bioteknologi konvensional, kelebihan, relatif mudah, teknologi relatif sederhana, pengaruh jangka panjang umumnya sudah diketahui karena sistemnya sudah mapan. Kekurangan, perbaikan sistem genetis tidak terarah, tidak dapat mengatasi masalah ketidaksesuaian atau inkompatibilitas genetik. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Memerlukan waktu relatif lama untuk menghasilkan alur baru. Seringkali tidak dapat mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman, misalnya masalah hama. Bioteknologi modern, kelebihan, perbaikan sifat genetis dilakukan secara terarah, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, hasil dapat diperhitungkan, dapat menghasilkan jasad baru dengan sifat baru yang tidak ada pada jasad alami, dapat memperpendek jangka waktu mengembangkan galur jasad tanaman baru, dapat meningkatkan kualitas dan mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman. Kekurangan, relatif mahal, memerlukan kecanggihan teknologi, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas nih apa aja alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini. Pertama, alatnya yaitu ada panci, alat kukus, baskom, plastik, sorbet, lengser, daun pisang, dan yang terakhir tisu. Lanjut, bahan-bahannya yaitu ada kedelai, air, dan pastinya harus ada ragi tempe. Nah, udah tahu kan ya alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk percobaan fermentasi pada pembuatan tempe. Sekarang kami bakalan ngasih tahu kalian semua gimana tata cara proses pembuatannya. Sebelum itu, kami di sini membuat beberapa percobaan yang berbeda pada prosesnya. Yang pertama ini akan dilakukan perebusan pada malam hari, lalu dilanjut lagi untuk mengukusnya pada pagi hari. Langkah-langkah pembuatannya yaitu pada jam 12 malam, rendamkan kacang kedelai selama 1 jam. Kemudian, rebus kedelai tersebut selama 30 menit. Tiriskan kedelai yang sudah direbus pada suhu ruang selama 1 jam. Lalu, kukus kedelainya pada jam 2 pagi selama 30 menit. Siapkan lengser, lalu letakkan tisu di atasnya. Jika sudah, tiriskan sebentar saja, kemudian keringkan kedelainya di bawah sinar matahari. Setelah dirasa kedelainya sudah kering, taburi ragi tempe di atasnya sebanyak setengah sendok makan. Aduk hingga rata kedelai dengan raginya. Setelah itu, bersihkan daun pisang dengan menggunakan serbet. Kemudian, lipat daun pisang sampai membentuk kotak.
Bagi kedelai yang sudah dicampur ragi menjadi dua bagian, bagian yang pertama masukkan kedelainya ke dalam daun pisang, dan bagian kedua masukkan kedelainya ke dalam plastik. Setelah itu, diamkan pada suhu ruang selama 5 hari. Dan inilah part yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu tempe siap digoreng. Percobaan kedua. Yang kedua ini akan dilakukan perebusan dan pengukusan langsung pada pagi hari. Langkah-langkah pembuatannya yaitu pada jam 3 pagi, cuci bersih kedelai sebanyak 4 kali hingga kulitnya mengelupas. Kemudian, rebus kedelai tersebut selama 30 menit. Tiriskan kedelai yang sudah direbus sampai kedelainya sudah tidak terlalu panas. Sekarang, kukus kedelainya pada jam 3 pagi selama 30 menit. Siapkan lengser lalu letakkan tisu di atasnya. Jika sudah, tiriskan sebentar saja, kemudian keringkan kedelainya di bawah sinar matahari. Setelah dirasa kedelainya sudah kering, taburi ragi tempe di atasnya sebanyak setengah sendok makan. Aduk hingga rata kedelai dengan raginya. Setelah itu, bersihkan daun pisang dengan menggunakan serbet. Kemudian, lipat daun pisang sampai membentuk kotak. Bagi kedelai yang sudah dicampur ragi menjadi dua bagian, bagian yang pertama, masukkan kedelainya ke dalam daun pisang. Dan bagian kedua, masukkan kedelainya ke dalam plastik. Setelah itu, diamkan pada suhu ruang selama 5 hari. Akhirnya, tempenya pun sudah jadi. Dari percobaan yang kami lakukan, inilah hasil dari percobaan kami. Tempe yang dibungkus dengan daun pisang membentuk padatan berbentuk persegi. Hanya separuh dari kedelainya yang berhasil menjadi tempe. Ada beberapa kedelai yang masih belum menyatu. Ada beberapa kedelai yang tidak terbagi rata oleh ragi tempe. Dari hasil percobaan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa tempe yang kami buat masih kurang berhasil. Karena hal itu, kami menyimpulkan bahwa kemungkinan kegagalan tersebut terjadi karena kurangnya pemberian ragi pada tempe tersebut, sehingga membuat proses fermentasinya menjadi kurang maksimal. Tetapi, tidak semua tempe yang kekurangan ragi itu gagal. Bisa juga dikarenakan faktor tempat yang kurang steril. Karena barang-barang yang kita pakai kemungkinan juga bisa terkontaminasi oleh benda-benda yang akan dipakai dan kurang bersih bahan dan alat yang akan digunakan. Kemudian, kemungkinan suhu juga dapat mempengaruhi proses fermentasi pembuatan tempe, serta banyaknya tangan-tangan yang seringkali menyentuh tempenya pada saat proses pembuatan. Pada percobaan rebus malam kukus pagi, diperkirakan masih kurang sempurna. Pada percobaan rebus pagi kukus pagi, diperkirakan lebih maksimal untuk proses fermentasinya, dikarenakan dapat lebih mudah menyatu dengan raginya. Nah, dari percobaan kita mulai awal hingga akhir, kami dapat menyimpulkan bahwa proses fermentasi pada bahan makanan yang dilakukan dengan cara sederhana tidak semuanya selalu berhasil. Dari percobaan ini, kita juga bisa melihat bahwa yang mempengaruhi keberhasilan pada percobaan fermentasi ini ialah: pertama, suhu ruangan untuk menyimpan tempe. Kedua, kadar kandungan air yang ada pada kedelai tersebut. Ketiga, kulit kedelai yang kurang bersih. Keempat, jumlah ragi yang digunakan. Dari percobaan di atas juga terdapat
Solusi untuk mengurangi terjadinya kegagalan yaitu dengan cara meletakkannya di tempat yang aman dan benar, mengatur suhu ruangan yang cocok untuk proses fermentasi, tidak terlalu banyak kandungan airnya, dan juga tetap selalu jaga kebersihan dan kesterilan alat-alat dan bahan yang akan digunakan untuk percobaan.